Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis mendalam mengenai analisis UI dan UX Shopee menggunakan model SOR. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk membedah bagaimana aspek psikologi lingkungan, virtual dan strategi co-creation saling berinteraksi di dalam platform. Untuk memberikan pemahaman yang sistematis, struktur presentasi ini akan dibagi menjadi 6 pilar utama. Kita akan mengawali pembahasan dari bagaimana stimulus visual bekerja, bagaimana model SOR menjembatani psikologi pengguna, dampaknya terhadap perilaku nyata, proses kolaborasi co-creation, hasil audit antarmuka, hingga akhirnya bermuara pada usulan perbaikan konkret untuk optimasi pengalaman pengguna. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam analisis teoritis, mari kita pahami terlebih dahulu subjek penelitian kita, yaitu profil Shopee. Shopee saat ini memegang posisi sebagai salah satu platform e-commerce terbesar dan paling dominan di Indonesia. Platform ini bukan lagi sekadar tempat jual beli, melainkan sebuah ekosistem digital yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat secara online. Keberhasilan Shopee dalam mempertahankan jutaan pengguna aktif setiap harinya didukung oleh integrasi fitur-fitur mutakhir yang dirancang untuk memenuhi kenyamanan bertransaksi. Fitur tersebut meliputi 1. Pencarian produk. Mesin pencari dengan algoritma canggih yang memudahkan penemuan barang dalam hitungan detik. 2. Voucher diskon dan flash sale. Fitur berbasis urgensi yang menawarkan potongan harga eksklusif dan penawaran terbatas setiap hari. 3. Gratis ongkir. Strategi pemasaran paling efektif di Indonesia untuk menghilangkan hambatan biaya pengiriman. 4. Shopee Live. Fitur live streaming interaktif yang menggabungkan hiburan dengan belanja langsung. 5. ShopeePay. Solusi dompet digital terintegrasi yang memastikan proses pembayaran berjalan cepat, instan, dan aman. Untuk menganalisis fenomena interaksi pengguna di Shopee, kita menggunakan pendekatan model SOR, singkatan dari stimulus, organism, dan response. Model psikologi lingkungan ini kita adaptasi ke dalam lanskap virtual untuk melihat bagaimana desain UI dan UX dapat menggerakkan tindakan konsumen. Mari kita bedah alurnya. Stimulus merupakan variabel lingkungan luar. Dalam konteks Shopee, stimulus ini berwujud elemen visual antarmuka seperti penggunaan warna oranye, banner promosi yang bergerak, countdown timer, hingga pop-up notifikasi yang sengaja didesain untuk merebut perhatian visual pengguna sejak detik pertama aplikasi dibuka. Organism merupakan proses internal di dalam diri pengguna setelah menerima stimulus tersebut. Ini melibatkan aspek afektif dan kognitif seperti perubahan emosi, pembentukan persepsi, peningkatan motivasi, hingga timbulnya rasa penasaran. Response merupakan output atau tindakan nyata pengguna sebagai hasil akhir dari kondisi psikologisnya. Tindakan ini bisa berupa perilaku eksplorasi produk, memasukkan barang ke keranjang, transaksi pembelian, hingga loyalitas untuk kembali menggunakan aplikasi. Hubungan ini kemudian diperkuat oleh konsep co-creation, di mana interaksi dua arah antara tindakan pengguna dan algoritma platform melahirkan sebuah pengalaman belanja yang dipersonalisasi. Sekarang kita akan masuk ke bagian stimulus, yang kami klasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah ambient conditions, atau kondisi latar belakang lingkungan virtual yang memengaruhi indera penglihatan pengguna. Ada 4 elemen penting dalam ambient conditions Shopee. Warna oranye dominan. Secara psikologi warna oranye mencerminkan energi, kehangatan, dan kegembiraan. Di dalam UI Shopee, warna ini diaplikasikan secara konsisten untuk membangun identitas merek yang kuat sekaligus secara tidak sadar memicu stimulan psikologis yang meningkatkan urgensi dan gairah untuk berbelanja. Banner promosi ditempatkan dengan ukuran besar di bagian atas halaman utama. Karakteristik visual yang berganti secara dinamis ini berfungsi menangkap perhatian instan pengguna agar mereka langsung mengetahui program mega sale yang sedang berlangsung. Voucher dan flash sale. Elemen visual berupa teks tebal, warna kontras, dan visualisasi potongan harga. Fitur ini dirancang khusus untuk menciptakan efek kelangkaan yang memotivasi pengguna untuk segera bertindak sebelum kesempatan hilang. Notifikasi dan animasi. Penggunaan push notification berbasis teks persuasif dan ikon animasi bergerak yang secara berkala muncul untuk memicu rasa ingin tahu, sehingga memancing pengguna untuk kembali membuka aplikasi. Dimensi stimulus yang kedua adalah tata letak spasial. Jika ambient berbicara tentang suasana,
Tata letak spasial berbicara tentang bagaimana struktur susunan elemen UI diatur untuk memandu navigasi pengguna secara efisien dan intuitif. Mari kita perhatikan hierarki penempatannya dari atas ke bawah. 1. Kolom pencarian. Ditempatkan di bagian paling atas halaman utama sebagai titik fokus utama. Dilengkapi dengan fitur autocomplete dan filter pintar, tata letak ini memberikan akses instan bagi pengguna yang sudah tahu persis barang apa yang ingin mereka cari, meminimalkan hambatan pencarian. 2. ShopeePay dan Pay Later. Penempatan menu finansial ini diletakkan di area above the fold. Ini adalah strategi arsitektur pilihan agar pengguna selalu diingat akan saldo atau limit kredit mereka yang secara langsung mempermudah proses keputusan transaksi. 3. Navigasi utama. Bar navigasi yang diletakkan secara konsisten di bagian bawah layar. Penggunaan ikon-ikon yang familiar memudahkan ibu jari pengguna untuk berpindah halaman dengan cepat, mengurangi beban kognitif saat menjelajah. 4. Gratis ongkir dan Shopee Live. Ikon-ikon jalan pintas ini didesain menonjol dengan warna cerah untuk mengarahkan pengguna menuju fitur-fitur interaktif yang memiliki nilai insentif tinggi. Setelah menerima seluruh stimulus visual dan tata letak spasial tersebut, kita beralih ke variabel organism, yaitu bagaimana emosi dan kondisi psikologis pengguna terbentuk. Stimulus yang dirancang dengan matang oleh Shopee berhasil mengeksploitasi 4 kondisi psikologis utama, yaitu nyaman. Tata letak menu yang terstruktur dan navigasi yang mudah ditebak membuat pengguna merasa memegang kendali penuh. Rasa nyaman ini krusial untuk memperpanjang durasi waktu kunjungan di dalam aplikasi. Tertarik? Kombinasi banner promosi dan penawaran harga murah secara visual memicu ketertarikan kognitif, membuat pengguna mulai mempertimbangkan kebutuhan akan suatu produk yang mungkin awalnya tidak ingin mereka beli. Antusias. Adanya komponen visual dinamis seperti jam hitung mundur pada flash sale membangkitkan adrenalin dan rasa antusiasme emosional untuk berkompetisi mendapatkan produk sebelum kehabisan. Penasaran? Algoritma yang menampilkan rekomendasi produk secara personal dan interaksi langsung di Shopee Live memicu rasa penasaran yang berkelanjutan, menciptakan efek adiktif untuk terus melakukan scrolling tanpa henti. Perubahan kondisi psikologis di tahap organisme tadi secara linier menghasilkan respons, yaitu rangkaian perilaku pengguna dari tahap awal hingga pasca pembelian. Proses ini membentuk sebuah conversion funnel yang terintegrasi. Membuka aplikasi, perilaku awal yang dipicu oleh stimulus eksternal seperti notifikasi promo atau kebiasaan harian. Melihat produk, pengguna mulai melakukan eksplorasi mendalam secara aktif, membaca detail produk, dan melihat ulasan melalui halaman rekomendasi atau banner flash sale. Tambah keranjang, setelah emosi ketertarikan memuncak dan didukung oleh voucher potongan harga, pengguna mengambil tindakan mengamankan produk ke keranjang belanjaan. Pembelian. Transaksi diselesaikan secara instan menggunakan metode pembayaran yang mudah seperti ShopeePay, mengurangi potensi kegagalan transaksi akibat proses pembayaran yang rumit. Pembelian ulang. Kombinasi kepuasan dari seluruh alur ini menciptakan pengalaman pengguna yang positif, yang pada akhirnya menumbuhkan loyalitas untuk kembali menggunakan Shopee di kemudian hari. Untuk menguji keandalan sistem antarmuka ini, kami melakukan audit UI dan UX. Berdasarkan hasil audit, kami menemukan beberapa poin yang menjadi kelebihan utama dari desain Shopee saat ini, yang mendukung terciptanya pengalaman pengguna yang optimal. Visual menarik dan konsisten. Shopee sangat sukses menjaga konsistensi identitas visualnya. Penggunaan warna oranye dan bentuk elemen visual yang seragam di seluruh halaman membangun kedekatan psikologis dan mempermudah pengenalan merek. Navigasi mudah dipahami, peletakan menu yang intuitif dan penggunaan ikon universal membuat aplikasi ini mudah digunakan oleh berbagai demografi pengguna, dari yang muda hingga orang tua. Pencarian produk efektif. Fitur pencarian dilengkapi dengan filter yang sangat spesifik, sehingga membantu pengguna menemukan produk yang paling relevan secara akurat. Shopee Live dan ulasan. Adanya integrasi video interaktif real-time dan sistem ulasan berbasis foto atau video memberikan kepastian informasi kepada pengguna, meminimalkan keraguan saat akan membeli produk. Meskipun memiliki banyak kelebihan, hasil audit kami juga mengidentifikasi beberapa kekurangan signifikan yang berpotensi menurunkan kualitas kepuasan pengguna. Promosi berlebihan. Tampilan halaman utama Shopee saat ini terlalu dipadati oleh berbagai jenis banner promosi, iklan bergulir, dan ikon pop-up.
Kepadatan visual ini seringkali menimbulkan polusi visual yang membuat tampilan terasa berantakan dan kurang nyaman di mata. Informasi terlalu padat. Akibat terlalu banyak elemen visual yang ditampilkan secara bersamaan dalam satu layar, pengguna seringkali mengalami fenomena information overload, di mana mereka kesulitan untuk memproses informasi dan fokus pada tujuan utama mereka. Pengguna baru mudah bingung. Kompleksitas antarmuka dan banyaknya fitur sampingan menciptakan kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna baru, membuat mereka kesulitan melakukan navigasi secara mandiri. Fitur penting kurang terlihat. Penempatan beberapa fitur utilitas penting seperti pengaturan akun, manajemen privasi, atau filter pencarian tertentu justru tersembunyi di balik hierarki menu yang dalam dan kurang intuitif karena kalah bersaing dengan ruang promosi. Salah satu keunggulan strategis yang dimiliki Shopee untuk mempertahankan penggunanya adalah penerapan strategi co-creation melalui sistem Smart Personalization. Konsep ini menjelaskan bahwa pengalaman pengguna yang optimal bukan hanya didesain oleh penyedia platform, melainkan diciptakan bersama melalui interaksi dinamis dengan pengguna itu sendiri. Proses co-creation ini berjalan secara sirkular melalui 5 tahapan. Tahap 1. Feedback pengguna. Pengguna secara aktif memberikan data berupa ulasan, pemberian rating, riwayat pencarian, serta durasi interaksi mereka pada produk tertentu. Tahap 2. Analisis preferensi. Sistem algoritma Shopee menangkap data perilaku tersebut secara real-time untuk menganalisis apa yang menjadi minat dan kecenderungan belanja spesifik dari masing-masing individu. Tahap 3. Rekomendasi personal. Hasil analisis tersebut diwujudkan dengan mengubah tampilan halaman utama pengguna. Sistem menyajikan konten, produk, dan toko yang unik dan berbeda untuk setiap pengguna disesuaikan dengan minat mereka. Tahap 4. Voucher dan koin. Platform memberikan insentif lanjutan berupa koin reward dan voucher eksklusif yang relevan dengan produk yang sering mereka cari, memperkuat motivasi transaksi. Hasil, loyalitas pengguna. Hubungan timbal balik yang cerdas ini membuat pengguna merasa dipahami oleh platform sehingga mendorong keterlibatan jangka panjang dan loyalitas yang kokoh. Berlandaskan pada temuan model SOR, audit UI dan UX, serta analisis co-creation sebelumnya, kami merumuskan usulan perbaikan UI dan UX Shopee. Di sini kami menampilkan visualisasi perbandingan makro antara konsep sebelum dan sesudah perbaikan. Sebelum, halaman utama dipenuhi oleh masalah terlalu banyak banner, informasi padat, dan fitur kurang terlihat. 3 poin ini menjadi akar penyebab pengguna mengalami kelelahan visual dan kebingungan navigasi. Sesudah, kami mengusulkan 3 langkah transformasi desain yang solutif. Kurangi banner promosi, menyederhanakan tata letak dengan mengadopsi prinsip desain minimalis. Hanya banner yang paling relevan dan terpilih yang ditampilkan, sehingga memberikan ruang bernapas bagi visual pengguna. Personalisasi konten yang lebih dinamis. Ruang iklan yang dikurangi digantikan dengan penajaman rekomendasi produk berbasis kecerdasan buatan, memastikan setiap elemen visual yang muncul di layar memiliki nilai guna yang tinggi bagi pengguna. Penyederhanaan menu. Menata ulang arsitektur informasi. Menu utilitas penting seperti pengaturan akun dan Shopee Pay diberikan penekanan visual yang lebih jelas, serta memberikan kebebasan bagi pengguna untuk mengustomisasi jalan pintas fitur di halaman utama mereka sendiri. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian analisis ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Secara garis besar, implementasi desain visual dan arsitektur tata letak Shopee telah berhasil menjalankan perannya sebagai stimulus yang sangat kuat dalam menarik perhatian konsumen. Stimulus tersebut terbukti efektif dalam memengaruhi aspek psikologis atau organis pengguna yang membangkitkan rasa nyaman, ketertarikan, hingga antusiasme yang kemudian menggerakkan respons positif berupa tindakan pembelian dan pembentukan loyalitas. Namun, agar keberhasilan ini dapat berkelanjutan, Shopee tidak boleh mengabaikan polusi visual yang saat ini terjadi pada aplikasinya. Melalui penguatan strategi co-creation yang cerdas serta adopsi rekomendasi perbaikan berupa penyederhanaan antarmuka, Shopee akan mampu menciptakan sebuah ekosistem belanja virtual yang tidak hanya adaptif dan menguntungkan secara bisnis, tetapi juga jauh lebih bersih, nyaman, dan berorientasi pada kenyamanan pengguna secara jangka panjang. Sekian pemaparan presentasi dari kami. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diberikan.